Galakan pada hari ini yang sudah kita baca bersama, mendidik generasi agar kuat dan mampu untuk mengembangkan potensi untuk melanjutkan mengantisipasi perkembangan zaman secara global. Kenapa seperti itu? Karena sesuai dengan ramalan Joyoboyo pada tahun 2025 sampai ke depan, ini sudah wayahnya zaman Polo Subuh. Polo Subuh itu zaman kebahagiaan, zaman ketenangan, zaman ketentraman. Setelah selesai jalan zaman Polo Benduk yang dimulai pada tahun 1998, tepatnya pada tanggal 14 Mei 1998. Itu dimulai zaman Polo Benduk sampai dengan akhir tahun 2024. Ada apa pada tanggal 16 itu 98? Tentunya terjadi kerusuhan, terjadi malapetaka di seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Krisis moneter sampai krisis pangan. Nah, itu dimulai pada tahun itu dan diakhiri pada tahun 2024. Sebelum berakhir itu dinutup juga dengan masalah, dengan musibah, dengan cobaan namanya COVID-19. Dimulai dari tahun 2020 sampai 2023. Itu Polo Benduk, zaman kesusahan, kepayahan, dan kesengsaraan. Seperti itu. Maka dari itu, hari ini sudah wayahnya masuk di era global. Sudah waktunya masuk di era yang sangat luar biasa. Maka kami bertekad terus untuk membangun dan membangun sebagaimana Mars Yayasan Mukti Indonesia, Yayasan Mukti Indonesia milik kita semua. Kami bertekad untuk terus mengedepankan tentang pendidikan, baik pendidikan tentang akidah, moral, ataupun tentang fisik. Tadi dijelaskan di beberapa tema, insya Allah bukan hanya sekedar tema emas yang kami titipkan, tapi itu sebagai landasan bagi seluruh pengurus untuk tidak keluar daripada rel. Tujuannya untuk lillahi kalimat ilah, agar kita senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, perlu kami sampaikan, di sebelah kanan kita ini adalah panti asuhan Insan Mukti Amanah, yang alhamdulillah untuk pembangunan lantai pertama ini sudah selesai. Tapi bukan berarti kita selesai sampai di sini. Kita masih terus berjuang untuk membangun dan terus membangun. Salah satunya dalam membangun fisik untuk lantai 2 di atas. Prioritasnya adalah satu untuk kamar asrama laki-laki atau rijal, yang kedua guna untuk kamar serbaguna atau apa itu namanya aula. Dan kedepannya insya Allah kami juga bukan hanya sekedar mendidik, menyantuni, tapi kita berpikir apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dalam surat 59 ayat 18. Di situ Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqallah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang perlu kita lakukan untuk ke depan. Maka dari itu kami siapkan generasi-generasi melalui Yayasan Mukti Indonesia untuk terdidik dan mendidik agar paham akan fungsi dirinya. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Wabil khusus kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kedatangan dan kehadirannya. Semoga apa yang selama ini kita lakukan dan yang kita upayakan dan yang akan kerjakan senantiasa mendapatkan syafaat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, hajawallahu yar'ana wa fatna walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.